Di video sebelumnya kita sudah membahas 5 istilah yang sering digunakan oleh seller online. Ada GMV, ada margin, ada SKU, ada refund, dan ada juga ROAS. Nah, karena masih banyak sekali istilah yang sering digunakan oleh para seller online, maka di video kali ini kita lanjutkan dari video yang sebelumnya, yaitu kita akan membahas seputar 5 istilah yang sering digunakan oleh seller online part 2. Yang pertama, COD atau Cash on Delivery. Cash on Delivery atau COD ini merupakan salah satu metode pembayaran yang sering sekali digunakan oleh para pembeli, yaitu mereka membayar barang yang mereka beli di akhir ketika mereka sudah menerima paket yang mereka pesan. Contohnya ketika ada pembeli memesan barang senilai 50.000 dan memilih metode pembayaran COD, maka nantinya si pembeli itu akan membayar di bagian akhir atau di step paling akhir ketika dia sudah menerima barangnya. Nah, pembayarannya kemana? Pembayaran 50.000 itu akan diserahkan ke kurir yang mengantar paket tersebut. Yang kedua ada PO atau pre-order. Pre-order sendiri adalah sistem yang dimana pembeli melakukan pemesanan di awal dan melakukan pembayaran terlebih dahulu. Nah, selanjutnya barang akan dikirimkan dengan waktu tertentu, yang dimana waktu itu akan lebih lama daripada pesanan reguler. Nah, biasanya untuk barang-barang dengan metode pre-order ini, contohnya adalah barang-barang custom yang memerlukan waktu lebih untuk memprosesnya dari barang yang belum jadi sampai akhirnya barang yang custom tersebut yang diminta oleh pembeli bisa jadi dan siap dikirim. Contohnya ketika ada pembeli melakukan pembelian sebuah kaos, namun pembeli itu request ada nama yang harus ditempel di kaos tersebut. Nah, dari proses itu memerlukan waktu yang lebih daripada pesanan biasanya. Nah, apabila dari penjual memerlukan waktu misalkan 7 hari untuk memproses pesanan tersebut, maka pembeli perlu melakukan pre-order atau pembayaran di awal dan barang yang dia pesan akan dikirimkan maksimal 7 hari dari tanggal pembayaran tersebut. Yang ketiga adalah bundling. Bundling sendiri merupakan strategi penjualan di mana penjual menjual beberapa produk dalam satu paket sekaligus. Tentunya dengan harga yang dipasang lebih murah dibandingkan harus membeli satu persatu. Misalkan kalian penjual yang menjual produk perawatan tubuh, kalian menjual sabun, shampoo, dan juga sabun cuci tangan. Kalian sudah punya harga sendiri untuk ketiga barang tersebut. Nah, dengan bundling, kalian menjual semuanya menjadi satu produk, menjadi satu paket pembelian, dan kalian memasang harga yang lebih murah untuk 3 barang tersebut. Nah, biasanya strategi ini digunakan untuk barang-barang yang masih relate. Misalkan kalian menjual panci, kalian bisa bundling dengan spatula ataupun dengan lap yang biasanya digunakan untuk membersihkan panci. Yang keempat adalah flash sale. Flash sale merupakan program diskon besar yang berlangsung dalam waktu tertentu. Nah, biasanya bukan hanya hari, bahkan flash sale ini bisa berlangsung hanya dalam hitungan jam, bahkan menit. Yang paling kita sering temui adalah event tanggal kembar 11.11 ataupun 12.12, yang dimana di tanggal itu di periode waktu tertentu, misalkan jam 00 sampai 00.59, kalian memberikan diskon yang besar hanya di waktu tersebut. Yang terakhir, yang kelima adalah cashback. Istilah cashback ini merupakan bentuk promosi di mana pembeli akan mendapatkan pengembalian sebagian uang mereka yang mereka bayarkan untuk membeli suatu produk dalam bentuk saldo, voucher, ataupun koin atau poin setelah mereka melakukan pembelian. Ketika ada pembeli melakukan pembelian barang dengan nilai Rp100.000 dan untuk barang itu ternyata ada promo cashback sebesar 10%, maka nantinya ketika setelah melakukan pembelian, pembeli itu akan mendapatkan pengembalian sebesar 10.000 bisa dalam bentuk voucher, saldo maupun koin tadi. Nah, biasanya untuk koin biasanya digunakan untuk mendapatkan potongan harga ketika pembeli tersebut melakukan pembelian selanjutnya. Itu dia 5 istilah yang kita pelajari
pada video kali ini ada COD, ada pre-order, ada bundling, flash sale, hingga cashback. Semakin banyak istilah yang kamu kuasai, maka pada ujungnya adalah peluang toko kamu untuk penjualannya hingga berkembangnya toko kamu akan semakin terbuka. Dan strategi yang kamu buat untuk toko kamu dengan istilah-istilah tersebut, dengan mengerti istilah-istilah tersebut, maka strategi apapun yang nantinya kamu lakukan juga akan berjalan lebih efektif. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video selanjutnya.